Perlu kita ketahui bahwa tahun Masehi itu dihitung dari sejak lahirnya Nabi Allah Isa alaihi salam bin Maryam. Siapa? Nabi Allah Isa alaihi salam ibnu Maryam. Yang kita udah tahu bersama bahwa Nabi Allah Isa itu dilahirkan ya tidak perantara bapak. Kalau kita ada bapak, ada ibu. Kalau Nabi Isa bapaknya Ibu Maryam, ibunya Maryam juga. Ini mukjizat Nabi Allah Isa di antaranya. Nah, tahun baru Masehi itu dihitung sejak kelahiran beliau. Berarti kalau dihitung umur Nabi Allah Isa alaihi salam sampai saat ini berapa? Usianya 2023. Usia Nabi Allah Isa alaihi salam. Karena keimanan kita Nabi Allah Isa bukan disalib, tapi Nabi Allah Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Nanti turun Nabi Isa kalau kiamat terjadi. Tanda-tanda di antaranya tanda-tanda kiamat kubro adalah turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Ketika yang ini sekarang Nabi Allah Isa masih hidup, usianya 2023. Karena tahun Masehi diambil dari sejak awal Nabi Allah Isa dilahirkan. Paham sampai di sini? Nah, ini sejarah. Ya. Oke. Nah, biasanya nggak tahu nih, zaman seusia saya ketika masih remaja, tahun baru Masehi itu nggak seramai sekarang. Mungkin tanya dari orang-orang tua kita yang ada di sini. Zaman remaja, ada nggak anak-anak muda keluyuran sampai tengah malam, bahkan sampai pagi merayakan tahun baru Masehi? Tanya orang-orang tua kita, pasti jawabannya enggak. Zaman saya, ya, karena saya pesantren mungkin nggak tahu di luar sana. Seusia kalian nggak ada yang namanya pesta kembang api, ya, bakar jagung, bakar ikan, bakar ayam, ya, nggak ada. Para sahabat, oh enggak. Nabi apa lagi? Ikutin siapa? Nah, nanti masuk ke dampak pertama. Yang pertama, nih, dampak negatif merayakan tahun baru Masehi. Saya ingetin, yang pertama, merayakan tahun baru Masehi bagi umat Islam itu berarti meniru-niru orang kafir, orang non-muslim. Namanya bahasanya itu tasyabbuh. Apa? Tasyabbuh, meniru-niru orang non-muslim. Lalu memangnya tahun baru Masehi itu perayaan orang-orang non-muslim, ya, orang-orang barat. Kita ikut-ikutan, ikut-ikut bergadang, ya, nungguin jam 12. Berarti kan kita ikut-ikut mereka. Antasyabbaha qauman, antasyabbaha biqaumin, fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Secara akidah, tanpa disadari, akidah kita sudah pindah kepada akidah mereka. Nauzubillah, kita jangan dianggap sepele. Ya Allah Pak, cuma jalan-jalan doang, niup-niup trompet doang, masang kembang api doang. Oh, jangan dianggap sepele. Ya, begitu juga hakikatnya kita ikut dengan
mereka. Berarti akidah kita sudah mulai dirusak oleh orang-orang barat, orang-orang muslim. Auzubillah min dzalik. Makanya dari sekarang, Anda generasi sekarang ini tidak ada yang merayakan tahun baru Masehi. Ini generasi sekarang ini. Nah, hadir aja deh. Nanti yang lain juga akan hilang. Taruhlah di atas kalian ada anak yang remaja usia 25 masih merayakan nanti. Seusia kalian ini habis sudah budaya merayakan tahun baru, merayakan tahun baru Masehi habis lama-lama. Kalau kita seusia kamu ini udah bisa menjaga hal-hal yang termasuk ikut merayakan tahun baru Masehi, yang bisa di stop ya, di stop ya. Kita jadi tali itu kan panjang, kalau kita putus saja, kita bunyi, tali itu akan putus. Kalau tali itu akan putus, jadi yang muda-muda udah lewat, generasi kamu nanti akan tapi tidak ada yang merayakan tahun baru masih udah di rumah aja. Apa yang Pak di rumah ya? Ngopi ya. Di rumah malam-malam ya biasanya main main gambaran ya, main kopi. Nah, ada yang nonton TV silakan, ada yang ngaji. Jadi kalau usah ramai-ramai keluar. Yang kedua, tidak disadari orang muslim yang merayakan tahun baru Masehi telah terjerumus dalam keharaman dengan mengucapkan selamat tahun baru. Ya, jangan ya, kita jangan ikut-ikutan selamat tahun baru. Bikin fotonya, kirim ke WhatsApp teman-temannya. Ya, kalau mau ngucapin Idul Fitri sama Idul Adha, kalau tahun baru jangan ikut-ikutan ya. Nah, itu yang kedua. Karena siap orang kafir ya seperti itu. Jangan ikut-ikutan kita. Gak pantas seorang muslim memberi selamat dalam syiar orang kafir. Yang ketiga, merayakan tahun baru Masehi bagi umat Islam itu dapat melalaikan dari perkara wajib. Contoh, bergadang semalam subuh. Saya udah survei habis sholat subuh ya, keliling kampung menjelang terbit matahari 5:30 loh. Coba kamu keluar deh, itu kampung sepi ya. Yang bulan Ramadan, bulan Ramadan masih ramai orang. Tapi habis tahun baru, saya survei ini ke kampung, lihat lampu jalanan masih nyala, biasanya udah mati. Karena pada kesiangan, ya kesiangan, emaknya kesiangan, bapaknya kesiangan, anaknya kesiangan. Kenapa? Karena emak bapaknya khawatir nungguin anaknya dari jam 11, jam 12, jam 1 pagi, jam 2 pagi, belum pulang tidurnya katanya khawatir anaknya kenapa-napa. Akhirnya cukup kesiangan. Kagak sholat subuh. Nah ini madaratnya, sisi negatifnya. Ya, begadang, suntuk semalaman suntuk. Habis sholat subuh, ajar subuh tuh mata udah berat, jam 3:30, akhirnya ketiduran. Kalau dapat johor, tinggalin sholat subuh. Nah itu, ya, itu dampak negatifnya. 3, malam hari ini 3 kita bahas, ya, karena waktu 5 menit lagi sudah masuk waktu isya. Mudah-mudahan ada kesempatan kita lanjutkan ke poin ke-4, ke-5 dan ke-6. Ya.